Semangat, rupanya karena cuaca dingin sehingga kita semua kurang semangat menyambut. Padahal ini Shalom Aleichem adalah berita sukacita, sejahtera bagi kamu. Ada yang merasa tidak sejahtera barangkali pada saat ini. Saya ulangi, Shalom Aleichem. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam Perjanjian Lama Allah menggunakan berbagai macam cara. Saya ucapkan terima kasih dulu. Tadi AJB sudah membawakan pujian mendahului saya. Terima kasih. Mudah-mudahan AJB ini tetap berjaya dan kita selalu mendapat pujian-pujian dari AJB pada setiap sahabat. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam Perjanjian Lama Allah menggunakan berbagai macam cara untuk menyampaikan atau berbicara kepada manusia. Dan di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus sendiri menggunakan berbagai cara untuk mengutarakan kehendak Allah kepada manusia. Salah satu cara yang dipakai Tuhan Yesus di dalam menyampaikan firman adalah melalui perumpamaan. Itu sebabnya kita lihat dalam Injil ada begitu banyak perumpamaan dalam pelajaran Tuhan Yesus. Dan pada hari Sabat ini kita mau belajar satu perumpamaan Tuhan Yesus tentang lalang di antara gandum atau lalang di ladang gandum. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus katakan, hal kerjaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Orang yang menabur benih yang baik adalah anak manusia atau saksi yang benar, yaitu Yesus, Tuhan Yesus sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan ladang adalah dunia secara makro, dan secara mikro yang dimaksud ladang itu adalah jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan atau gereja Tuhan di dunia ini. Benih yang baik atau gandum adalah anak-anak kerjaan Allah, sedangkan lalang itu adalah anak-anak kerjaan kegelapan atau anak-anak si jahat atau anak-anak si iblis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jemaat Tuhan atau dalam gereja Masyayatan Hari Tujuh di dunia ini, di mana saja di dunia ini, selalu ada dua kelompok, yaitu kelompok anak-anak kerajaan Allah dan kelompok anak-anak kerajaan kegelapan atau anak-anak si jahat. Tulisan Roh Nubuat dalam buku Peristiwa-peristiwa akhir zaman mengatakan gereja akan terbagi, akan berkembang dua kelompok, yaitu gandum dan lalang. Gandum dan lalang akan bertumbuh bersama-sama sampai musim panen. Ini artinya di dalam gereja Masyayatan Hari ke-7 dimanapun di dunia ini pasti ada dua kelompok yang berkembang sampai Yesus datang, yaitu kelompok gandum dan kelompok lalang. Sekarang pertanyaan kepada kita, di manakah saudara dan saya berada? Apakah saudara dan saya berada di kelompok gandum atau apakah saudara dan saya berada di kelompok lalang? Kelompok yang pertama adalah kelompok anak-anak kerjaan Allah, yaitu orang percaya atau pengikut Kristus yang sejati. Mereka yang menerima firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran serta menghasilkan buah-buah roh. Ya, buah-buah roh yang tadi kita baca dalam ayat inti, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sedangkan kelompok yang kedua yaitu dalam jemaat, yaitu kelompok anak-anak kerajaan kegelapan, kelompok anak-anak si jahat atau kelompok anak-anak si iblis, yaitu orang-orang yang hidup dalam dosa dan menolak kebenaran, menolak diatur di dalam jemaat,
karena dipengaruhi oleh karakter si jahat, yaitu hawa nafsu, perselisihan, amarah, iri hati, dengki, roh pemecah belah dan sebagainya. Dikatakan dalam perumpamaan ini bahwa setelah Tuhan yang mempunyai ladang itu menaburkan benih yang baik, pada malam hari ketika orang sedang tidur, datanglah musuh atau datanglah iblis untuk menaburkan benih lalang. Timbul pertanyaan, apakah Tuhan yang mempunyai ladang itu tidak mengetahui ada yang menabur lalang di ladangnya? Tentu Tuhan yang mempunyai ladang itu mengetahui, sehingga waktu ditanya ia berkata, seorang musuh yang melakukannya. Lalu timbul pertanyaan lagi, mengapa Tuhan yang mempunyai ladang itu membiarkan musuh menaburkan lalang di ladangnya? Jawaban yang pasti dan akurat yaitu Tuhan yang mempunyai ladang itu memperkenankan si iblis berbuat demikian, atau ia memperkenankan lalang berada di antara gandum. Kalau kita baca perumpamaan ini cukup jelas. Jadi jelas sekali keberadaan atau kehadiran anak-anak iblis, anak-anak si jahat dalam ladang Tuhan atau dalam jemaat Tuhan itu diperkenankan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dalam jemaat Tuhan di mana saja di dunia ini, tidak semua anggota jemaat itu merupakan gandum. Atau tidak semua anggota jemaat itu merupakan anak-anak kerjaan Allah. Tetapi ada juga lalang di tengah gandum, karena Tuhan membiarkan anak-anak si jahat hidup bersama-sama di dalam jemaat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita berbicara mengenai lalang dan di ladang gandum, sepintas lalu kita hampir tidak dapat membedakan mana lalang, mana gandum. Karena kedua tanaman ini hampir sama. Lalang ini hampir sama dengan gandum. Memang sulit kalau kita bicara mengenai lalang. Saya yakin orang di NTT di sini semua pasti tahu lalang itu. Karena sebelum saya menguasai atap rumah orang di NTT, hampir semua rumah di NTT itu terbuat dari atapnya terbuat dari lalang. Jadi kalau bicara lalang, pasti semua sudah tahu bentuk lalang itu. Tetapi kalau bicara mengenai gandum, saya yakin banyak orang NTT tidak tahu atau belum pernah melihat gandum itu. Saya kasih gambaran gandum dan lalang itu serupa tetapi tidak sama, jadi hampir sama. Jadi kalau saya dalam khotbah saya bilang lalang itu sudah jelas, tapi kalau saya bilang gandum, saudara anggap saja itu padi supaya mudah dimengerti. Anggap bahwa yang saya sebut gandum itu padi. Sebenarnya keberadaan lalang di ladang gandum jelas itu sangat merugikan. Coba tanya petani saja, ada lalang dan gandum sangat merugikan. Kenapa merugikan? Karena akar dari lalang ini akan menjepit akar padi, akar gandum, sehingga gandum itu tumbuhnya tidak sehat dan hasilnya tidak bagus. Mari kita perhatikan bagaimana pergerakan lalang merusak gandum. Pertama, pergerakan lalang di bawah tanah. Ini pergerakan senyap, karena hampir tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Secara diam-diam akar dari lalang ini menjepit akar daripada gandum, sehingga gandum itu tidak bertumbuh sehat. Yang kedua, pergerakan lalang di atas tanah. Kita bisa lihat, kita bisa tahu. Begitu juga dengan pergerakan lalang si iblis dalam jemaat Tuhan. Ada pergerakan senyap dan ada pergerakan nyata. Pertama, pergerakan lalang di bawah tanah. Akar-akar lalang di bawah tanah akan menjalar dan menjepit akar-akar gandum serta merampas sari makanan yang ada di dalam tanah, sehingga pertumbuhan gandum itu kelihatannya tidak sehat. Itu sebabnya lalang tidak boleh segera dicabut. Waktu hamba-hambanya bilang, Tuhan kami cabut saya ini lalang. Yang mempunyai ladang bilang jangan. Karena akar lalang ini sudah menjepit akar-akar gandum. Sehingga kalau lalang dicabut,
gandum juga bisa tercabut. Oleh karena itu, lalang tidak boleh dicabut. Tunggu waktu musim panen. Bagaimana cara anak-anak sejahat atau anak-anak iblis yang ada di dalam sidang jemaat Tuhan? Dia bekerja merusak pekerjaan Tuhan. Anak-anak si iblis ini akan bekerja secara senyap, menghasut ke sana, menghasut ke sini, mempengaruhi umat-umat Tuhan dengan membuat kebimbangan dan merusak nama baik orang lain, termasuk merusak pengatur rumah Allah. Mereka merusak pertumbuhan kerohanian umat, sehingga umat Tuhan yang terpengaruh akan mengalami pertumbuhan rohani yang tidak sehat. Yudas 1 ayat 4. Saya baca Yudas 1 ayat 4. Yudas 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyeludup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Firman Tuhan ini cukup jelas bahwa di dalam jemaat Tuhan, di dalam gereja Tuhan, iblis akan mengirim oknum-oknum tertentu yang menyusup masuk di dalam komunitas orang percaya. Mereka akan mengubah arti kasih karunia Allah menjadi alasan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan menurut hawa nafsu mereka. Mereka secara tidak langsung menolak Yesus Kristus sebagai kepala jemaat dengan tidak menghormati pemimpin yang ditunjuk Tuhan di dalam jemaat. Firman Tuhan mengatakan sesungguhnya mereka sudah lama ditetapkan untuk menerima penghukuman atas perbuatan mereka. Ayat ini cukup jelas. Tuhan sudah tahu bahwa mereka ini akan dihukum. Yang kedua, pergerakan lalang di atas tanah. Kalau tadi pergerakan lalang di bawah tanah, akarnya menjepit akar gandum, sekarang yang di atas tanah. Kalau kita perhatikan daun lalang, permukaan daun lalang itu kasar dan bergerigi, saudara. Saudara perhatikan lalang. Kalau kena jari sakit, saudara. Lalang itu kasar, ya, dan tepinya daun lalang itu bergerigi, sehingga daun lalang merusak. Kalau ada angin bertiup di daun lalang ini akan menggesek-gesek daun gandum, sehingga merusak pertumbuhan gandum, dan gandum itu bertumbuh dengan tidak sehat. Sehingga kalau daun gandum sudah rusak, sudah pasti pertumbuhan gandum menjadi tidak sehat. Bahkan daun lalang yang berbulu kasar itu akan menggesek bulir-bulir daripada gandum, sehingga biji-biji gandum juga di dalam buliran itu pun akan rusak. Ini menunjukkan pergerakan iblis melalui anak-anak kerajaan kegelapan yang ada di ladang Tuhan, atau ada di jemaat Tuhan, atau ada di dalam yang bekerja secara terang-terangan mempengaruhi dan menghasut anak-anak kerajaan Allah, sehingga merusak pertumbuhan rohani. Dan ini akan membuat iman anak-anak kerajaan surga tidak bertumbuh sempurna atau bertumbuh tetapi tidak sehat. Setan memang pandai, saudara. Setan akan merusak pekerjaan Tuhan dengan tipu muslihatnya. Setan mengirimkan angin ribut yang membuat keributan di ladang Tuhan, membuat keributan dalam jemaat dan jemaat Tuhan, yaitu dengan menggesek sana dan menggesek sini. Jadi kalau ada keributan di dalam jemaat itu hal yang wajar. Tuhan Yesus sendiri sudah bilang, di dalam jemaat ada kelompok lalang dan ada kelompok gandum. Sampai Tuhan Yesus datang, ini dua kelompok akan hidup bersama-sama. Jadi jangan heran saudara kalau di dalam gereja itu ada hal-hal keributan. Terutama nanti dekat-dekat akhir tahun, itu ributnya banyak. Di mana-mana saja gereja-gereja Advent ini kalau sudah akhir-akhir tahun, ya, makanya dianjurkan pemilihan itu 2 tahun sekali supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 2 tahun sekali. Tetapi banyak orang ingin 1 tahun.
Setiap tahun saudara mengalami gesekan-gesekan karena pekerjaan Tuhan akan dirusak oleh iblis. Iblis memasukkan agen-agen setan di dalam gereja. Saya baca dulu Yudas pasal 1 tadi, Yudas pasal 1, ini Yudas pasal 1 ayat 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi lalang ini akan berada di dalam jemaat Tuhan, dia merusak pekerjaan Tuhan, ya, dia merusak pekerjaan Tuhan karena mereka dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia dan hidup tanpa Roh Kudus. Jelas, iblis adalah para pemecah belah yang ada di tengah-tengah jemaat dan digambarkan sebagai orang yang dikuasai oleh keinginan dunia yang hidup tanpa Roh Kudus. Kalau tadi kita belajar tentang pergerakan lalang yang merusak pertumbuhan gandum, sekarang kita belajar tentang penampilan lalang di antara gandum. Saudara kalau perhatikan pergi di sawah, lihat ada lalang, ada padi, ada gandum. Lalang itu akan berdiri tinggi, saudara. Tetapi padi itu akan berdiri menunduk. Kenapa? Karena lalang itu ringan. Lalang itu ringan. Sedangkan padi itu berat karena ada bulir-bulir padi sehingga dia menunduk. Oleh karena itu ada ungkapan hiduplah seperti padi, makin tua makin menunduk. Kita juga belajar supaya menunduk dalam jemaat Tuhan. Jangan kita seperti lalang ingin menonjolkan diri kita. Saudara-saudara yang kekasih, nasihat bagi kita anak-anak kerajaan Allah dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 9 mengatakan demikian. Anak-anakku yang kekasih, jangan biarkan siapapun menyesatkan kamu. Orang yang melakukan apa yang benar adalah orang benar, sama seperti dia benar. Dia di sini huruf besar, jadi sama seperti Tuhan itu benar. Ayat yang ke-8. Orang yang melakukan apa yang berdosa adalah milik iblis, karena iblis telah berbuat dosa sejak semula. Alasan anak Allah datang adalah untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Ayat ke-9. Tidak seorang pun yang lahir dari Allah akan terus berbuat dosa, karena benih Allah tetap ada di dalam dirinya. Mereka tidak dapat terus berbuat dosa karena mereka telah lahir dari Allah. Ayat terakhir, ayat 10. Inilah cara kita mengetahui siapa anak-anak Allah dan siapa anak-anak iblis. Siapapun yang tidak melakukan apa yang benar bukanlah anak Allah, melainkan juga siapapun tidak mengasihi saudara-saudarinya. Jadi kalau tidak mengasihi saudara di dalam jemaat, itu bukan anak Allah. Firman Tuhan yang katakan. Jadi saudara, kita ukur diri kita sendiri. Apakah kita ini lalang atau apakah kita ini gandum? Kalau gandum pasti mengasihi, tapi kalau lalang belum tentu mengasihi. Alkitab melarang kita untuk merusak atau memecah belah persatuan di dalam jemaat. 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jemaat Tuhan ini adalah bait Allah. Saudara dan saya adalah anggota-anggota tubuh dari Kristus. Dan Kristus itu adalah kepala. Siapa yang merusak, ini firman Tuhan cukup jelas. Siapa yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Rasul Paulus meminta agar kita umat-umat Tuhan menjauhkan diri dari pihak-pihak yang sengaja merusak kesatuan dan persatuan di dalam gereja. Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Nasihat buat kita, kalau ada yang mempengaruhi kita, jangan kita mau ikut, saudara. Hati-hati. Jangan mengikuti nasihat-nasihat yang menjerumuskan kita dalam perpecahan dan perselisihan. Jadi Rasul Paulus menasihati kita menghindari anak-anak kegelapan,
karena dapat menimbulkan perpecahan di dalam jemaat. Kita lihat sifat gandum selalu menunjukkan tabiat anak-anak kerajaan surga. Tabiat anak-anak yang selalu taat akan firman Tuhan. Menurut karena sudah memiliki buah-buah roh. Tadi sudah dibacakan buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan cari di dalam hukum mana tidak ada yang satu hukum yang melarang sifat-sifat ini. Semua buah roh ini diterima oleh siapapun dia, baik dalam kerohanian maupun dalam dunia. Sikap-sikap ini tidak ada yang melarang. Sedangkan sifat lalang yang berdiri tegak tidak bisa menunduk menemani tabiat orang Kristen yang keras kepala, yang tidak mau tunduk pada aturan, tidak mau menurut ketentuan yang berlaku di dalam jemaat, suka diatur atau tidak mau diatur karena tidak mengalami jemahan Roh Kudus, sehingga tidak ada perubahan sikap dan tingkah laku. Saudara pernah dengar promosi baterai? Ya, kalau saudara dengar dulu, saya suka dengar radio. Ya, waktu kita dengar radio promosi baterai Eveready nomor 1 di dunia. Sampai saat ini saudara boleh cari, tidak ada yang nomor 1 di dunia selain Eveready. Eveready juga bisa orang Kristen yang merasa dirinya nomor 1 di dunia. Ya, promosi Eveready ini tetap nomor 1 di dunia. Walaupun sekarang ini ada AWC, ada alkalin, ada emergensi dan lain-lain, tetapi promosi Eveready tetap sampai hari ini Eveready nomor 1 di dunia. Kristen Eveready ini selalu merasa bahwa dirinya nomor 1 atau dirinya istimewa di dalam jemaat. Ini yang menyebabkan gereja tergoncang oleh karena banyak orang merasa dirinya Eveready di jemaat. Orang Kristen yang menjadi lalang, mereka bertumbuh tegak, tidak mau menunduk karena mereka tidak memiliki roh kerendahan hati, tetapi mereka memiliki roh kesombongan, roh tinggi hati, roh suka meninggikan diri sendiri. Konsep Alkitab tentang orang-orang dalam jemaat sebagai penentang, mempengaruhi atau merusak pekerjaan Tuhan seringkali digambarkan sebagai anak-anak si jahat atau anak-anak durhaka, atau orang yang hidup dalam kegelapan. Mereka bekerja di bawah pengaruh iblis untuk menghambat pemberitaan firman yang merusak iman jemaat. Tulisan Roh Nubuat dalam buku peristiwa akhir zaman halaman 133 judulnya keanggotaan jemaat tidak menjamin keselamatan. Jadi kalau sudah menjadi anggota jemaat tidak ada jaminan saudara bisa masuk dalam kerajaan surga. Belum ada jaminan saudara. Sebab tadi sudah jelas Roh Nubuat katakan di dalam jemaat ada 2 kelompok. Jadi sudah dibaptis, betul. Waktu dibaptis nama apa yang terorak di bumi itu terorak di surga. Waktu dibaptis nama saudara ditulis dalam buku jemaat, juga tulis dalam buku kehidupan di surga. Tetapi tidak ada jaminan saudara akan masuk surga apabila saudara tidak memperhatikan firman Tuhan. Pada akhirnya saudara dianggap lalang dan akan dikumpulkan dan dibakar. Tulisan Roh Nubuat saya baca, sebuah pernyataan serius saya ini Ellen White ngomong. Sebuah pernyataan serius saya sampaikan kepada jemaat bahwa tidak ada satu di antara 20 nama yang tercatat dalam buku keanggotaan jemaat yang bersedia untuk mengakhiri sejarah mereka di dunia ini. Bahkan sama saja seperti orang-orang berdosa umumnya yang tidak bertuhan dan tanpa pengharapan di dunia. Ini tulisan keras, saudara. Mari kita bersama-sama belajar supaya jangan sampai nama kita hanya tulis di buku keanggotaan, tapi dihapus di dalam buku kehidupan surga. Makanya waktu Musa ketemu dengan Tuhan, ini buku benar, saudara, bukan tidak benar. Pada waktu Musa ketemu dengan Tuhan di bukit Persina, Tuhan bilang, itu bangsa saya mau binasakan supaya nanti keturunanmu yang saya angkat menjadi bangsa pilihan. Musa bilang apa? Jangan. Kalau Tuhan mau binasakan bangsa Israel, lebih baik nama saya dihapus dari buku kehidupan. Jadi buku kehidupan jelas ada di surga sekarang.
Pada waktu saudara kita dibaptis, nama kita ditulis di buku kehidupan di surga. Dan jaga supaya nama itu tetap tertulis di surga. Kalau apabila nama itu mau dihapus dari buku kehidupan di surga, saudara, Ellen G. White mengatakan semua perbuatan baik kita dihapus. Luar biasa. Apa yang kita sudah buat baik di dunia ini dihapus, tidak ada arti. Dan nama kita yang tadi sudah di buku kehidupan dipindahkan ke buku kematian. Menyesal, saudara. Sudah menjadi orang Advent lama di dunia ini. Sudah menjadi orang Advent yang tidak foya-foya. Hidupnya prihatin. Gaji harus potong 10% untuk perpuluhan. Orang makan daging babi, makan pesta pora, kita prihatin tidak makan ini dan tidak minum itu. Tetapi kita juga tidak dapat dunia, tidak dapat surga. Kita harus berhati-hati, saudara. Saya baca lagi. Tulisan ini ada banyak orang yang namanya ditulis dalam buku keanggotaan jemaat Gereja Masehiatan hari ke-7, tetapi tidak mendapat keselamatan karena hidup mereka sama seperti orang-orang berdosa yang tidak bertuhan. Mereka mempunyai penyakit moral di dalam jemaat. Maksud penyakit moral di sini, saudara, sikap tingkah laku kita yang tidak senonoh dengan adat ketimuran. Ya, tingkat tidak senonoh dengan adat ketimuran. Itu penyakit moral. Ya. Tidak seperti penyakit moral yang tadi sekolah sahabat kita baca ini, yang anak kawin dengan ibu mertua, ya. Kalau tadi pelajaran sekolah sahabat ini satu hal, penyakit moral yang di Korintus itu lebih berbahaya dari penyakit moral yang saya ucapkan. Saya baca lagi. Mereka yang sudah mendapat kesempatan untuk mendengar dan menerima kebenaran dan telah bergabung dengan Gereja Masehiatan hari ke-7, menyebutkan diri mereka umat Allah yang memelihara hukum namun tidak lagi mempunyai kekuatan hidup serta pengabdian kepada Allah lebih dari gereja-gereja lain, akan mendapat malapetaka dari Allah sebagaimana halnya gereja-gereja yang menolak hukum Allah. Jadi sudah menjadi orang Advent tidak ada jaminan bahwa akan selamat kalau hidup saudara jadi seperti lalang. Harus berubah menjadi gandum supaya bisa masuk ke dalam kerjaan surga. Kalau sikap tingkah laku kita seperti lalang yang suka menggesek sana menggesek sini, merusak, mencari perselisihan, itu semua maka kita akan dibuang, dihapus, nama kita akan dihapus. Kita umat Gereja Masehiatan hari ke-7 sudah mendengar dan menerima kebenaran serta mendengar dan memelihara hukum Tuhan, terutama hukum Sabat, akan mendapat malapetaka dari Allah. Kalau ternyata di antara kita ada yang tidak mempunyai kekuatan hidup dan pengabdian kepada Allah, karena sesungguhnya mereka adalah lalang yang ada di dalam ladang gandum. Luar biasa ini tulisan Ellen G. White. Akan terjadi suatu penampian, pada akhir zaman akan terjadi penampian. Saudara sudah pernah melihat orang tapis beras itu ditumbuk lalu ditapis, buang sekarnya, lalu ditangki, ya, ditangki begini. Nanti yang ditumbuk itu apa? Yang timbul di atas. Ya, mana orang yang biasa tangki nanti? Ya, kulit padi yang kasar-kasar itu tumbuh di atas. Masa penampian itu akan datang, saudara, dan sifat-sifat kita yang kasar itu yang akan tumbuh, akan muncul di permukaan. Lalu yang tampil dia ambil, dia garu yang kasar-kasar, lalu dia buang. Saudara, masa penampian akan terjadi. Akan terjadi suatu penampian pada saatnya nanti. Sekam harus dipisahkan dari gandum. Akibat merajalelanya kejahatan, maka kasih banyak orang akan menjadi dingin. Pada saat itulah yang asli akan menjadi yang terkuat. Ini Ellen G. White yang tulis. Roh nubuat yang tulis. Kalau orang Advent percaya hukum Tuhan dan percaya roh nubuat. Kalau hanya percaya Alkitab tidak percaya roh nubuat, itu bukan Advent sejati. Advent sejati harus percaya roh nubuat. Roh nubuat sekali lagi katakan akan terjadi suatu penampian pada saatnya nanti. Sekam harus dipisahkan dari gandum. Akibat merajalelanya kejahatan, maka kasih banyak orang akan menjadi dingin.
Pada saat itulah yang asli akan menjadi yang terkuat. Ini artinya ada saatnya umat-umat Tuhan, umat-umat gereja Mazea atau Hari Ketujuh ditampik agar supaya kelompok lalang dipisahkan dari kelompok gandum, karena merajalela kejahatan di dalam gereja Mazea atau Hari Ketujuh. Tadi sekolah sahabat, kejahatan merajalela di jemaat Korintus. Jangan kita senang jemaat Korintus saja. Jemaat Korintus sama dengan gereja Mazea atau Hari Ketujuh di akhir zaman. Selanjutnya Roh Nubuat mengatakan riwayat pemberontakan Korah, Datan dan Abiram terulang dan akan terus berulang sampai masa kesudahan. Jadi pemberontakan di dalam jemaat ini pasti akan ada, terulang. Sudah ada tahu Datan dan Abiram, Korah, Datan dan Abiram, mereka memberontak terhadap Musa. Mereka bilang, masa Tuhan saja angkat kamu? Kami juga bisa jadi pemimpin. Lalu mereka memberontak terhadap Musa. Dan akhirnya cerita di dalam Alkitab jelas, tanah terbelah menelan mereka dan keluarga mereka. Luar biasa hukuman yang terjadi bagi Datan dan Abiram. Dalam gereja Mazea atau Hari Ketujuh dimanapun di dunia ini sampai Yesus datang, secara terus menerus dan berulang akan terjadi pemberontakan seperti pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Luar biasa saudara ini tulisan, ya, yang melawan kepemimpinan Musa dan Harun. Kalau terjadi pemberontakan dalam gereja Mazea atau Hari Ketujuh, yang akan ada umat yang tertipu, dan bisa juga yang tertipu itu menjadi penipu. Nah, kalau terjadi pemberontakan dalam gereja, di mana saudara berada? Apakah saudara berada di pihak Tuhan atau apakah saudara berada di pihak pemberontak? Tuhan akan segera datang. Kita harus terjadi suatu proses pemurnian dan penantian di setiap jemaat. Karena di antara kita ada orang-orang jahat yang tidak menyukai kebenaran atau tidak menghormati Allah. Ini artinya dalam tubuh gereja Mazea atau Hari Ketujuh ada orang-orang benar dan ada orang-orang jahat. Ada orang-orang yang tidak menyukai kebenaran dan tidak menghormati Allah. Bagaimana dengan menghormati Allah? Jadi kita berdoa, kita berusaha supaya kita tidak menjadi lalang di dalam jemaat. Kalau kita menjadi lalang dalam jemaat, sudah pasti Alkitab mengatakan, Yesus sendiri katakan, Dia akan menyuruh pengawalnya, malaikatnya datang mengumpulkan dan membuang kita di dalam api dan belerang. Bagaimana kita menghormati Allah, sedangkan setiap Sabat kita selalu datang berbakti di gereja. Ini Omea ini, ketua ini apa nih? Kita tiap Sabat datang di gereja, tiap Rabu datang di gereja. Bagaimana kita tidak menghormati Allah? Saudara-saudara, di sini mereka tidak menghormati Allah karena keras hati tidak tunduk pada putusan Allah dalam jemaat. Cukup jelas, mereka tidak menghormati Allah karena tidak mau bersekutu dengan jemaat sebagai tubuh Kristus. Sebelum Yesus datang yang kedua kali, harus terjadi pemurnian dan penantian yang memisahkan lalang dan dari gandum dan yang ada di dalam jemaat Tuhan. Roh Nubuat cukup jelas. Kita berada dalam masa penantian, waktu di mana segala sesuatu bisa diguncang dan terguncang. Tuhan tidak akan memaafkan orang-orang yang sudah mengenal kebenaran jika mereka tidak menurut perintah-perintahnya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Jadi kalau orang lain, orang yang belum dengar kebenaran dihukum, masih lebih ringan, saudara. Ini luar biasa ini, Ellen G. White, tulisan Roh Nubuat. Orang Advent kalau tidak selamat, itu hukumannya lebih berat. Kan sudah tahu ini kebenaran, sudah tahu kebenaran. Tidak setia, hukumannya lebih berat dari orang yang sama sekali tidak tahu kebenaran. Jadi kita harus belajar supaya jangan sampai kita menjadi lalang di tengah-tengah, gandum. Saya baca lagi. Semua anggota gereja masih akan mengalami kegoncangan pada masa penantian. Dan ingat, masa penantian itu sudah tiba. Tuhan tidak akan memberi maaf kepada anggota gereja Mazea Hari Ketujuh yang sudah mengenal kebenaran tetapi tidak mau menurut, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Ini tulisan cukup jelas. Ibrani 10 ayat 26-27.
Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, kita sengaja berbuat dosa, sedangkan kita sudah mempunyai pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi saudara, kalau sudah jadi orang fair, jadilah gandum yang rendah hati, supaya tidak terkumpul dengan kelompok-kelompok lalang. Alkitab sudah menjelaskan perbedaan antara gandum dan lalang. Di manakah saudara dan saya berada? Apakah saudara berada sebagai gandum, atau saudara dan saya berada di pihak lalang? Antara anak-anak kerajaan Allah, anak-anak terang, atau menjadi anak-anak kegelapan, atau anak-anak jahat, atau anak-anak si iblis. Kesimpulan khotbah saya, anak kerajaan Allah lahir dari Roh Kudus, diberi hak menjadi anak-anak Allah karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sedangkan anak-anak kegelapan berasal dari dunia dan berada di bawah kuasa si jahat, secara rohani mati karena pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Jadi kalau saudara dalam jemaat ada yang menghasut supaya memberontak, jangan saudara. Ini firman Tuhan. Nyonya White sudah katakan pasti ada. Jangan saudara termasuk. Biar saya doa saya, Tuhan, kalau musuh saya mau mati karena ketabrak mobil, Tuhan tolong jangan mobil saya. Biar mobil orang lain, jangan mobil saya. Jadi kalau kita juga begitu, kalau Tuhan tolong kita supaya kita menjadi gandum, jangan kita menjadi lalang di ladang Tuhan. Tuhan akan malapetaka besar akan menimpa kita. Yang kesimpulan kedua, anak kerajaan Allah menghasilkan buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya, yang tadi kita sudah baca dalam ayat ini. Dan hidup dalam kebenaran dan melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa, tidak melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Sedangkan anak-anak kegelapan menghasilkan perbuatan daging seperti percabulan, penyembahan berhala, kedengkian, iri hati, hidup menurut hawa nafsu dunia. Jadi kalau kita ada dengki orang, kita ada iri hati, ini sudah sifat-sifat lalang. Hilangkan saudara. Kalau kita mau masuk surga, tadi lagu AJB ini luar biasa sekali, menggambarkan ada dunia baru yang kita inginkan. Kita semua ingin masuk ke dalam kerjaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan ada iri hati di dalam hati kita. Jangan ada dendam di dalam hati kita. Lepaskan semua itu di dunia ini. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, anak kerajaan Allah hidup di dalam terang dan mempraktikkan kejujuran, mengaku dosa dan rindu akan firman Tuhan. Banyak orang berdosa tidak mau mengaku dosa, saudara. Padahal 1 ayat 9 dikatakan, jika kamu mengaku dosa, Allah itu setia dan adil akan mengampuni dosa dan kesalahan. Dan Allah akan membuang dosa kita itu sejauh timur dari barat. Kenapa kita tidak mau mengaku dosa, saudara? Kalau ada yang sudah berbuat dosa, mengaku dosa. Malah mengaku kepada pendeta, tidak masalah, mengaku saja kepada Tuhan dengan air mata yang tulus. Tuhan akan mengampuni. Allah itu setia dan adil, siap mengampuni segala dosa dan membuang dosa kita sejauh timur dari barat. Kemudian dia bilang begini, anak-anak kegelapan berjalan dalam kegelapan dan membenci terang karena perbuatan mereka itu jahat. Hidup mereka penuh dengan tipu daya. Ini lalang, sifat-sifat lalang. Yang keempat, sifat lalang, sifat anak kerajaan Allah. Anak kerajaan Allah itu mengasihi sesama manusia dan bahkan mengasihi musuhnya. Jadi kita harus belajar mengasihi sesama manusia. Bahkan Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuknya. Jadi kalau kita anak Allah, anak-anak kerajaan Allah, harus tahu mengasihi. Bukan harus membenci orang. Anak kegelapan penuh dengan kebencian, iri hati dan dengki,
penuh dengan perselisihan, perpecahan. Dia ingin supaya kita berselisih dan kita terpecah belah. Itu anak-anak lalang, anak-anak kejahatan. Dan yang terakhir, kita lihat anak kerajaan Allah menerima kehidupan kekal dan warisan kerajaan surga. Tadi lagunya Pak bagus sekali dari AJB. Mudah-mudahan AJB hidup sesuai dengan lagu yang sudah dinyanyikan. Dan anak kegelapan akan menghadapi hukuman kekal dan kebinasaan di luar kerajaan Allah. Anak-anak kejahatan, anak-anak lalang tidak akan melihat indahnya kerajaan surga. Marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing. Kita pulang dengan sukacita. Karena firman Tuhan hari ini telah mengajar kita agar kita menjadi gandum atau menjadi anak-anak kerajaan Allah. Dan kita tidak menjadi lalang. Tidak ada di antara kita yang menjadi lalang di ladang gandum. Atau kita tidak menjadi anak-anak iblis di dalam jemaat Tuhan ini, sehingga merusak tatanan kehidupan berjemaat. Biarlah dengan bantuan Roh Kudus kita semua menjadi gandum yang diharapkan, gandum di ladang Tuhan yang akan dipanen dan dibawa masuk ke dalam lumbung Tuhan bila mana Yesus datang pada waktunya. Kiranya pada waktu Tuhan Yesus datang, kita semua masuk dalam negeri kemuliaan. Kita tinggal bersama dengan orang-orang suci lainnya. Kiranya Tuhan menolong jemaat sekalian. Pulang ke rumah masing-masing, tiba dengan selamat. Pulang ke rumah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha. Shalom Aleichem.